Baik, pada video sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai apa itu tata kelola TI atau IT governance itu, di mana tata kelola TI itu adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme yang diterapkan di dalam sebuah organisasi dalam rangka untuk membuat supaya teknologi informasi yang diterapkan di organisasi tersebut bisa memberikan value yang optimal kepada perusahaan, resiko-resikonya bisa terkelola dengan baik, dan sumber dayanya bisa dikelola secara bertanggung jawab. Itu adalah definisi tata kelola TI, sistem, mekanisme yang diterapkan untuk, jadi 3 hal tadi, value yang optimal, resiko yang terkelola, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab itu sebenarnya adalah tujuan dari penerapan tata kelola TI di sebuah organisasi. Nah, tapi sebenarnya pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kemudian tata kelola TI itu sebenarnya apa isinya? Jadi barangnya itu seperti apa? Nah, pada saat ini kita akan mencoba membahas apa sih komponen-komponen yang membentuk sebuah sistem tata kelola TI itu, atau komponen apa saja yang harus diperhatikan di dalam kita merancang sebuah sistem tata kelola TI di sebuah organisasi. Nah, kalau kita merujuk pada definisi atau referensi dari IT Governance Institute yang dirujuk oleh, yang juga mengeluarkan COVID 4.1, itu dia mendefinisikan IT Governance itu komponennya ada 3. Yang pertama adalah leadership atau kepemimpinan di dalam sebuah organisasi itu, bagaimana sebuah keputusan-keputusan terkait dengan IT itu di dalam organisasi itu bagaimana diputuskan, bagaimana modelnya. Nah, itu komponen pertama dari tata kelola TI adalah leadership. Kemudian yang kedua adalah proses-proses, ya, proses-proses yang dari mulai perencanaan sampai evaluasi itu adalah komponen kedua. Ini di dalam komponen kedua ini, proses ini ada di dalamnya, ada bisa ada kebijakan, standar-standar, ada prosedur-prosedur, ada guideline, ya. Jadi bisa macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah yang menjalankan, jadi mesin yang menjalankan proses-proses tadi. Jadi menurut IT Governance Institute atau COVID 4.1, komponen IT governance itu ada 3. Yang pertama adalah leadership yang memayungi organisasi itu, yang mengawal keberjalanan TI di organisasi itu. Kemudian yang kedua adalah proses-prosesnya, bagaimana proses perencanaan, bagaimana proses pengadaan, bagaimana proses operasional, bagaimana proses monitoring dan sebagainya. Itu adalah komponen kedua. Dan yang ketiga adalah struktur organisasi yang menjalankan proses-proses itu. Jadi komponen tata kelola TI menurut IT Governance Institute 3 itu. Nah, dalam perkembangannya ada modifikasi-modifikasi yang ditujukan untuk berbagai macam hal, ya, menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman dan sebagainya, sehingga COVID ini juga berevolusi, sehingga pada tahun 2012 itu ISAKA mengeluarkan COVID versi barunya, yaitu COVID versi 5, yang membuat perubahan yang cukup banyak, signifikan terhadap COVID 4.1 itu. Dan kemudian baru-baru ini, COVID di tahun 2019 ini, ISAKA mengeluarkan rilis yang baru lagi yang disebut dengan COVID 2019. Nah, kalau menurut COVID 2019 ini, komponen tata kelola TI itu bukan 3, tapi 7. Nah, lebih banyak, ya. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita menelisik
lebih dalam di dalam versi atau definisi sebelumnya, sebenarnya ketujuh komponen ini bukan tidak ada, tapi tidak dinyatakan secara eksplisit atau tidak ditonjolkan. Nah, apa 7 komponen tata kelola TI menurut COVID 2019? Komponen pertama adalah proses. Pertama, proses-proses ini jelas merupakan komponen penting di dalam sistem tata kelola TI. Ya, ini nanti ada proses reference modelnya ya, dari mulai proses-proses di dalam tata kelola maupun proses-proses di dalam manajemen TI. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi. Ya, struktur organisasi ini adalah mesin yang menjalankan proses-proses tadi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana komponen ketiga ini adalah policy, standar, framework, kebijakan-kebijakan, standar-standar, framework kerangka kerja yang diterapkan di dalam organisasi itu, dalam keberjalanan operasional organisasi itu adalah komponen ketiga di dalam sistem tata kelola TI. Kemudian yang keempat adalah informasi. Jadi informasi ini adalah komponen penting di dalam tata kelola TI yang harus diperhatikan. Bagaimana mengelola informasi itu. Ada kriteria-kriteria informasi yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah informasi yang berkualitas. Ini adalah salah satu komponen penting di dalam sistem tata kelola TI. Kemudian yang kelima adalah kultur, budaya, etika, kebiasaan-kebiasaan, behavior yang biasa berjalan di dalam organisasi atau perusahaan itu. Ini juga sebuah komponen yang harus diperhatikan. Ini seringkali di underestimate ya, sehingga membuat tidak jarang komponen ini membuat tata kelola TI secara keseluruhan tidak mencapai tujuannya. Kemudian komponen yang keenam adalah orang, ya, sumber daya manusianya yang menjalankan. Tadi ada struktur organisasi, ada framework, ada informasi, ada behavior, ada orang, keahlian-keahlian yang dimiliki, skill setnya, kemudian kompetensi-kompetensinya. Ini menjadi salah satu komponen penting di dalam tata kelola TI. Kemudian yang terakhir adalah services, layanan-layanan, infrastruktur, aplikasi-aplikasi. Ini adalah komponen ketujuh dari tata kelola TI perusahaan. Sehingga kalau ingin tata kelola TI itu mencapai tujuannya, dalam hal ini agar pemanfaatan TI, pemanfaatan teknologi informasi di sebuah perusahaan itu bisa manfaatnya terrealisasi, bisa risikonya termanage, pengelolaan sumber dayanya itu bisa dilakukan secara bertanggung jawab, maka ketujuh komponen ini harus diperhatikan. Jadi desain sistem tata kelola TI di dalam sebuah organisasi ini mesti memperhatikan ketujuh komponen tata kelola TI ini.